Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pokok kedua tentang pekerjaan Allah dan pergaulannya. Adapun dari sisi khauf, takut, maka ketahuilah bahwa iblis itu beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun menurut pendapat sebagian ulama. Dengan demikian iblis itu macam-macam mendapatkan gelar, dikatakan Sayyidul Abidin, penghulu orang-orang yang beribadah, dan gelar-gelar mulia lainnya. Menurut sebagian ulama, 80.000 tahun iblis itu pekerjaannya hanya beribadah kepada Allah. Setiap tempat yang muat ditempati telapak kaki, ia pasti bersujud kepada Allah sekali di tempat itu. Kayak apa luasnya langit, berapa lapis langit, tidak ada tempat melainkan pernah iblis sujud di tempat itu. Lalu iblis itu meninggalkan perintah Allah hanya sekali saja. Iblis hanya meninggalkan perintah Allah hanya sekali saja, yaitu perintah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis enggan. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam itu, yang menyebabkan ia diusir oleh Allah dari menghadap di hadapan Allah. Ibadahnya selama 80.000 tahun dipukulkan ke wajahnya, dan ia dilaknat Allah sampai hari kiamat. Allah menyediakan siksa yang teramat pedih untuk iblis selama-lamanya. Nah, jadi cerita iblis ini hendaknya membuat kita takut kepada Allah. Takutnya apa? Takutnya bahwa kita tidak mengetahui apa yang terjadi di belakang hari tentang keadaan kita. Sekarang ini kita Islam, kita menuntut ilmu, kita beribadah kepada Allah. Nah, janganlah sekali-kali itu semua membuat diri kita ini merasa aman. Jangan sekali-kali merasa bahwa diri kita ini akan selamat. Dengan modal kita Islam, kita beribadah, kita menuntut ilmu. Nah, buktinya iblis yang sekian puluh ribu tahun beribadah kepada Allah dan hanya sekali meninggalkan perintah Allah, maka iblis diusir, iblis dilaknat dan mendapat siksa yang pedih.
Kalau kita bandingkan modal ibadah kita dengan apa yang pernah dilakukan iblis, maka ibadah kita ini dianggap kadada artinya. Umur kita aja berapa tahun ada, dan ibadah kita pun kada setiap waktu, kada setiap jam. Sampai-sampai diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril alaihi salam bergantungan pada kelambu Ka'bah sambil berteriak-teriak meratap Jibril di depan Ka'bah. Wahai Tuhanku, janganlah kiranya engkau merubah namaku dan jangan mengganti jisimku, sebagaimana yang dilakukan Tuhan kepada iblis itu. Nah, Jibril orang yang dekat, sangat dekat dengan Allah. Jibril penghulu malaikat. Jibril pun kadang merasa pasti bahwa dia itu selamat. Bahkan Jibril seringkali menangis kepada Allah, minta, memohon kepada Allah agar jangan disamakan nasib seperti iblis itu. Nah, jadi kita melihat demikian sangat jauh daripada merasa aman, sangat jauh merasa pasti masuk surga, sangat jauh merasa bahwa kita pasti selamat. Karena itu kita disuruh untuk selalu takut kepada Allah. Tidak bisa lepas takut kita itu kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan beliau sudah dijamin oleh Allah pasti masuk surga. Ada sahabat-sahabat tertentu yang dijamin masuk surga. Yang menjamin ini bukan manusia, bukan guru. Yang menjamin ini bukan orang wali. Yang menjamin ini Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menjamin bahwa Nabi kita itu masuk surga pasti. Allah Ta'ala yang menjamin sahabat-sahabat tertentu itu masuk surga pasti. Tetapi mereka tetap takutan kalau kada selamat. Apakah mereka itu kada percaya dengan jaminan Allah? Masih takutan. Maka Allah sudah menjamin ini masuk surga, ikan mati itu pasti. Kenapa takutan masih? Nah, mereka takutnya bukan kada percaya kepada jaminan Allah, tetapi mereka itu takut kalau Allah itu menjamin masuk surga dengan persyaratan-persyaratan yang tidak disampaikan oleh Allah. Tertipu. Kan Tuhan mati pasti ke surga. Percayaan itu. Cuma bukan membuat mereka itu lapang, bukan membuat mereka itu aman. Kenapa? Karena khawatir kalau Allah tuh ada menyembunyikan syarat-syarat. Yang bila syarat-syarat itu terpenuhi, pasti ke surga. Macam orang promosi pulsa, beli pucir ini, beli kartu ini gratis, nelpon 24 jam, nukar isi nukar, sekali dipakai bayar juga. Semenitnya 700, semenitnya 500, maka promosinya gratis 24 jam. Oh, sekalinya ada syaratnya halus tulisannya.
tulisannya gratis 24 jam, imbah dipakai 10.000 maka dahulu. Nah, jadi imbah memakai pulsa 10.000 hanya gratis 24 jam. Syaratnya itu halus beberapa kelihatan. Nah, mun tertipu dengan itu kada berdusta, kada nang produksinya itu bujur aja gratis 24 jam, tapi imbah memakai 10.000. Amun kada dipakai 10.000 larang pada nang biasa bayarnya. Nah, itu contohnya nabi-nabi itu takutan, malaikat-malaikat itu takutan kepada Allah, walaupun sudah dijamin oleh Allah masuk surga tetap takutan. Kenapa? Kalau ku ada syarat-syarat nang halus nang kada kelihatan tadi nah nang Allah kada menyampaikan. Nah, itu jaminan Allah. Apalagi misalnya ada manusia yang menjamin kamu masuk surga kena mati, kamu masuk nang ginnya ini itu kalau ada napa-napanya. Allah Ta'ala aja menjamin Nabi ke surga, Nabi takutan, apalagi manusia. Apalagi umpamanya ada guru yang menjamin bila mengaji lawan aku masuk surga mati. Nah, bila berselaman doa aku aja guru ke surga mati. Jangan percaya nang bepingkut lawan itu. Bujur ya berselaman lawan guru tuh bisa ke surga mati, amun takwa kepada Allah. Namunnya kada takwa 10.000 kali berselaman tetap dihukum Allah. Nah, jadi ada syarat-syarat yang tersembunyi yang dikhawatirkan itu. Contohnya yang kayak iblis tadi. Siapa menyangka iblis itu dilaknat, melihat kelakuannya yang kada satu umat 80.000 tahun, kada pernah menentang Allah, kada pernah sedikit pun maksiat kepada Allah. Nah, sekalinya beberapa kali iblis itu menentang Allah, langsung dicurit, langsung diusir, dikutuk dan disiksa selama-lamanya. Nah, kemudian lagi Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam itu adalah pilihan, dan Nabiullah Adam Nabi yang diciptakan Allah tanpa melalui kandungan itu. Adam ini satu-satunya makhluk Allah yang diciptakan luar biasa istimewanya. Langsung diciptakan dari Allah. Itu keistimewaan Nabi Adam yang kada dimiliki oleh yang lain-lainnya. Kemudian lagi semua malaikat diperintahkan sujud kepadanya. Ya, tadi iblis kada mau sujud, diusir. Dan dipikul pada pundak malaikat. Nabi Adam itu dipikul di bahu-bahu malaikat menghadap ke hadapan Allah. Lalu ia Adam tadi makan sekali yang tidak diizinkan Allah. Sekali ya Adam itu berbuat salah lawan Tuhan. Jadi Tuhan kan jangan mendekat pohon ini. Itu jangan makan pohon ini. Buah itu jangan dimakan. Sekali itu Adam melanggar. Sehingga diserukan, ingatlah, tidak boleh menghadapku orang yang mendurhakaiku. Dan Allah memerintahkan para malaikat yang memikul tempat duduk Adam supaya Adam dibawa turun dari langit yang satu ke langit yang lainnya sehingga diletakkan di bumi. Allah tidak menerima tobat Adam menurut satu riwayat sampai ia menangis selama 200 tahun. Adam menjadi hina dan mengalami bala yang besar sekali. Juga keturunannya ketimpalan dosa Adam selama-lamanya. Nah, itu muamalah Allah kepada makhluk, muamalah Allah kepada manusia. Ada manusia-manusia yang istimewa ini, nah, sekali berbuat salah langsung ditindak oleh Allah dengan tindakan yang keras. Iblis tadi contohnya.
Nabi Adam contohnya, sekali berbuat salah curit. Nah, Allah bisa dan mau berbuat demikian. Nah, di lain sisi Allah mau juga berbuat nang orang maksiat dimaafkannya, orang berbuat maksiat sekali dua kali dimaafkannya, 1000 kali maksiat dimaafkannya, mau juga Tuhan kayak itu. Tetapi bila kita memandang perbuatan Tuhan kepada iblis, perbuatan Tuhan kepada Nabi Adam, itu membuat kita takut. Nah, jangan-jangan Tuhan lawan kita yang kayak Nabi Adam, jangan-jangan Tuhan lawan kita yang kayak iblis, sekali berbuat salah curit. Nah, mau itu terjadi. Jadi jangan merasa aman, jangan merasa harap, jangan merasa pasti sudah karena banyak beramal, banyak beribadah, banyak sosial, lalu merasa mati aman. Kada tentu. Barangkali Allah memperlakukan kita kayak mereka ini. Sekali aja salah, hapus semua amal kebaikan. Selanjutnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu adalah tetua para Rasulullah. Seorang Nabi yang memikul beban menyampaikan agama yang sangat berat. Ribuan tahun para Nabi Nuh berdakwah, hanya berapa puluh ada yang umpat. Padahal macam-macam sudah mukjizat keluar, ke ini ke itu mukjizat. Ada sampai 100 nang beriman. Waktu berdakwah berapa ribuan tahun Nabi Nuh berdakwah, kasih tu kamari berdakwah, mengeluarkan mukjizat keistimewaan macam-macam, hanya berapa orang nang percaya. Menjadi artinya apa? Nabi Nuh ini banyak benar berisi pahala, banyak benar berisi pahala, umurnya panjang, akhlaknya mulia, dakwahnya jalan, berbuat dosa kadada. Itu banyak banget pahala tuh. Nabi Nuh hanya mengucapkan satu kalimat. Nabi Nuh hanya mengucapkan satu kalimat yang tidak semestinya. Lalu Nabi Nuh diserukan, janganlah engkau meminta kepadaku apa yang tidak engkau ketahui. Aku memberi nasihat kepadamu, jangan sampai engkau menjadi orang yang bodoh. Sampai-sampai diriwayatkan dalam satu kabar bahwa Nabi Nuh tidak berani mengangkat kepalanya ke langit lantaran malu kepada Allah selama 40 tahun. Kenapa kesalahan Nabi Nuh? Salahnya Nabi Nuh itu apa? Cuma sekali sidin bersuara ada. Sekali suara sidin itu mengakibatkan sidin ditindak oleh Allah. Sampai-sampai di akhirat Nabi Nuh kada bisa memberi syafaat karena gara-gara sekali ucapan itu. Napa ucapan Nabi Nuh nang kurang baik dianggap Allah? Begitu banjir besar terjadi di zaman Nabi Nuh, banjir besar. Orang-orang nang beriman masuk ke dalam kapal. Anak Nabi Nuh ada saikung Kan'an nang kada beriman. Nah, banjir makin tinggi, Kan'an ini berteriak minta tolong kepada Nabi Nuh. Nah, lalu Nabi Nuh memintakan ampun kepada Allah terhadap anaknya. Innahu min ibni, ya Allah tu anakku, nah ampuninya. Allah marah karena Nabi Nuh memintakan ampun kepada orang yang kafir. Padahal Nabi Nuh itu karena naluri manusia sebagai anak. Sidin selaku ayah tentu kasihan anaknya kalau lupuk anak lamas. Lalu Nabi Nuh hendak menyelamatkan anak sidin itu, memintakan ampun kepada Allah. Hanya satu kalimat ucapan Nabi Nuh itu memintakan ampun kepada anaknya. Nabi Nuh diberi tindakan oleh Allah, tindakan yang keras.
Jadi mendoakan orang kafir itu dengan doa yang sifatnya keselamatan, doa sifatnya kebahagiaan, mendoakan orang kafir dengan rahmat, syafaat, berkah, itu adalah sesuatu yang dilarang, diharamkan. Ada orang kafir misalnya kawan bisnis, ada Cina orang kafir, lalu si orang kafir ini berpengantinan. Nah, kita memberi hadiah, ngaran kawan langganan, kawan memberi hadiahnya itu kada jadi masalah, kada dilarang memberi hadiah kepada orang kafir itu. Tetapi bila dalam hadiah itu disertai ada ucapan semoga berbahagia, nah itu nang kada boleh. Kada boleh. Mendoakan orang kafir itu berbahagia berarti kita senang dengan kekafirannya. Kada boleh itu. Semoga berbahagia, panjang umur umpamanya, berarti supaya panjang maksiatnya. Memberinya hadiah itu kada jadi masalah. Nah, mendoakan itu nah. Jadi orang-orang kafir itu hendak mendoakan juga, doakan semoga dapat hidayah. Itu aja. Beri hadiah. Orang kafir ada kawin, semoga dapat petunjuk Allah Ta'ala. Nah, Yohan itu ada bapak. Mau selamat berbahagia tuh kada boleh. Nah, Nabi Nuh gara-gara mau ucapakan kakak itu, pada sekali aja juga ditegur oleh Allah. Juga Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam, ia tidak pernah berdosa. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, tidak pernah berbuat dosa kecuali hanya sekali. Nabi Ibrahim hanya sekali sepanjang umur sidin berbuat sesuatu yang dianggap salah. Napa kesalahan Nabi Ibrahim yang dianggap salah tuh? Padahal sidin itu bukan karena sesuatu kesengajaan, cuma karena sebagai manusia, karena sebagai anak mendoakan ayahnya. Allahumma ghfir li abi, ya Allah ampunilah abah ulun, pada abahnya kafir. Maka seringkali Nabi Ibrahim takut dan merendahkan diri sambil meratap, demi Tuhan yang sangat aku inginkan memberikan ampun kesalahanku kelak di hari pembalasan amal. Hingga diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim menangis karena sangat takut. Lalu Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk mengatakan kepada Ibrahim, hai Ibrahim, apakah engkau pernah melihat ada kekasih menyiksa kekasihnya dengan api? Ibrahim berkata, hai Jibril, kalau aku teringat kesalahanku kepada Allah, maka aku lupa akan kasih Allah kepadaku. Kemudian lagi Nabi Musa bin Imran, Nabi Musa alaihi salam, ia tidak pernah berdosa kecuali hanya sekali juga, yaitu menempiling orang Bani Israel. Tempiling sidin yang timbul karena berangasan. Waktu Nabi Musa marahnya kada terkendalikan, langsung sih menghantam orang Bani Israel. Nah, gara-gara itu berapa kali saja Nabi Musa takut dan merendahkan diri memohon ampun, seraya mengucap, wahai Tuhanku, aku telah menganiaya diriku, semoga engkau berkenan mengampuni dosaku.
Nah, ini semuaan contoh-contoh kepada kita bahwa kita jangan merasa aman. Nyaman, mau bisa kali ya berbuat dosa, jangan. Paling-paling berapa kali ada berbuat dosa, apalagi orang-orang yang sekali aja berbuat dosa, mereka ketakutan kepada Allah. Karena melihat contoh-contoh dahulu banyak, begitu sekali berbuat dosa dicoret oleh Allah, ditindak oleh Allah. Kemudian di zaman Nabi Musa ada seseorang bernama Bal'am bin Ba'ura yang kalau memandang langit bisa melihat aras. Bal'am bin Ba'ura mungkin jangan ke atas melihat aras Allah. Dialah yang dimaksudkan oleh firman Allah watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Artinya, hai Muhammad, bacakanlah kepada orang-orang kafir cerita orang yang aku beri ayat yang besar, lalu keluar dari taat kepada ayat-ayat Allah. Bal'am ini sebagai manusia yang diberi Allah anugerah ilmu yang luar biasa. Bal'am diberi Allah Ismullahil A'zam. Arti Ismullahil A'zam itu bila digunakan untuk berdoa, doanya langsung dikabulkan Allah. Nah, Bal'am hanya sekali saja condong hatinya kepada dunia dan ahli dunia, serta tidak memuliakan kekasih Allah, Nabi Musa. Lalu ma'rifat yang ada di hatinya dihilangkan oleh Allah dan dijadikan bagaikan anjing yang diusir majikannya. Allah berfirman, "Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath." Perumpamaan Bal'am adalah bagaikan anjing, jika engkau mengejarnya maka ia menjulurkan lidahnya. Bal'am dijerumuskan ke dalam kesesatan dan kerusakan sampai akhir masa. Hingga aku, ujar Imam Ghazali, pernah mendengar ulama berkata, pada mulanya kalau Bal'am mengajar di suatu majelis, ada 12.000 tempat tinta yang digunakan murid-muridnya untuk menulis ilmunya. Kemudian ia menjadi orang pertama yang mengarang kitab, dan ia menyebutkan dalam kitabnya itu bahwa alam semesta itu tidak ada yang menciptakannya. Sudah menyimpang dari jalan yang benar. Artinya ulama besar, aulia yang sangat besar, kalau ada bandingannya walinya Bal'am itu. Aras kau melihat, Lauhil Mahfuz kau melihat, nampaknya berdoa kabul. Hanya karena sekali salah, makrifat itu dicabut Allah dari hatinya. Bukan hanya makrifat, imannya dicabut oleh Allah, sehingga dia akhirnya berpendapat bahwa alam ini terjadi sendiri tanpa dicipta. Apa kesalahan Bal'am? Nang sekali itu hanya kecenderungannya kepada dunia dan orang-orang yang cinta dunia dan tidak memuliakan kekasih Allah. Macam-macam kisah tentang Bal'am ini. Ada yang mengatakan bahwa Bal'am ini hidup di satu kampung, yang di kampung itu banyak orang-orang maksiat kepada Allah. Di kampung ini banyak orang-orang yang menentang Allah. Nabi Musa nya sama lawan Nabi Musa. Nabi Musa diperintah Allah untuk memerangi kampung Bal'am itu, karena kampung itu kada taat kepada Allah. Orang kampung ini tahu Bal'am ini doanya kabul. Datang tokoh-tokoh kampung nang maksiat lawan Bal'am. Nah, wahai Bal'am, ini Nabi Musa yang menyerang kampung kita. Coba berdoa lawan Tuhan supaya kalah Nabi Musa itu lawan tentaranya. Jangan sampai menang melawan kita. Bal'am kada kau mendoakan Nabi Musa tuh Nabi. Kada boleh mendoakan Nabi supaya kalah.
Orang wali tahu itu. Nah, orang kampung ini tahu kelemahannya Bal'am. Di mana kelemahannya Bal'am? Bal'am ini kedepannya lawan bini. Muyur aja wali, lawan bini kedua nih. Nah, nang bini ini pulang hubud dunianya luar biasa. Bini Bal'am ini. Lalu datang orang kampung nama Asyad tadi berkumpul mengumpulkan emas sampai beberapa karung. Emas berapa karung? Diunjuk lawan bini Bal'am. Unjuk lawan bini Bal'am. Nah, bujuk pang Bal'am supaya Hakun mendoakan supaya Musa itu kalah. Nah, kami berikan ini emas beberapa karung. Nang bini nang ketujuh emas bedahulu orangnya. Hakun nang bini tadi dibujuki nang bini Bal'am itu supaya Hakun mendoakan. Nah, di saat itulah Bal'am Hakun mendoakan kepada Allah agar Musa itu kalah dalam berperang melawan kampungnya Bal'am itu. Sampai di situ terjadi peperangan, kalah Musa ini. Nabi Musa dan prajuritnya kalah. Kan Bal'am ini bila berdoa kabul. Bila berdoanya kabul. Nyatahu Ismullahil Azam. Kalahlah pasukan Nabi Musa. Akhirnya Bal'am tadi karena dianggap Allah mencintai dunia dan kadang memuliakan kekasih Allah Nabi Musa, maka ilmu ma'rifat Ismullahil Azam yang ada pada Bal'am dicabut oleh Allah, ditarik oleh Allah, sehingga Bal'am bukan hanya kada alim tapi kada beriman lagi kepada Allah. Nah, mati dalam keadaan kafir pulang. Nah, jadi ini membuat takut jua lawan kita. Ilmu kita kada baparakan kayak Bal'am itu. Nah, tapi Bal'am hanya sekali itu berbuat salah langsung ditindak oleh Allah dengan tindakan demikian. Semoga Allah memelihara kita dari kemurkaannya, dari siksanya yang sangat pedih, dan penghinaan Allah yang tentu tidak kuat kita menghadapinya. Kita tahu bahwa Allah tuh macam itu perbuatannya. Karena Allah tuh kadang-kadang menekan. Tidak ada yang mewajibkan kepada Allah, tapi Allah yang mewajibkan kepada selainnya. Allah mau berbuat apa saja, dan perbuatan Allah itu selalu baik, selalu terbaik. Kayak apapun Allah memperbuat, Allah menghendaki itu pasti baik, dan kada ada kawan yang melawannya. Ada orang yang kayak tadi, kalau kita bayangkan melihat iblis tuh berapa tahun beribadah, hanya sekali sudah dicurit. Nabi Adam begitu mulianya diciptakan Allah dengan kudratnya langsung. Malaikat-malaikat disuruh sujud lawan Nabi Adam, hanya memakan buah sabiji kada sawat. Nang dilarang memakannya langsung diusir dari surga. Nah, Allah bisa berlaku demikian kepada kita. Nah, di lain sisi tadi Allah banyak juga berlaku pemurah. Ada orang yang membunuh sekian ratus orang, diampuni Tuhan aja. Ada orang yang berbuat dosa sekian banyak dosa, begitu minta ampun, diampuni Tuhan aja. Nah, kita kada tahu Allah menghadapi kita dengan yang mana. Apakah Allah menghadapi kita dengan sisi seperti Allah menghadapi iblis, menghadapi Adam? Atau Allah menghadapi kita dengan sisi seperti Allah berbuat pemurah kepada hamba-hamba yang maksiat itu, kita kada tahu. Nah, oleh karena itu membuat kita takut kepada Allah. Jangan merasa aman. Kayak apapun keturunan kita, kayak apapun modal ibadah kita, kayak apapun banyaknya sedekah kita, jangan merasa aman. Mendibandingkan kebaikan kita itu kada baparakan lawan kebaikan-kebaikan orang dahulu yang telah ditindak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobalah renungkan keburukan dunia. Apakah yang menarik para ulama pada khususnya
maka ingat-ingatlah persoalan dunia itu amat gawat. Umur manusia pendek sekali, amal manusia sangat kurang, sedangkan Allah selalu mengawasi. Allah selalu mengawasi. Kalau Allah menyudahi amal kita dan memaafkan kesalahan kita, maka yang demikian itu bagi Allah tidaklah sulit. Kita berbuat dosa kayak apa aja banyaknya, kalau Allah hendak memaafi, Allah kada sulit. Kayak apa aja kita berbuat ibadah sebanyak-banyaknya, kalau Allah hendak menindak kita kada baik, itu pun kada sulit juga. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'asir, tidaklah yang demikian itu sulit atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ kemudian lihat pula Nabi Daud alaihi salam. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hudan wa tawfiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.